Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman dari Dieng Wonosobo ya. Oke, saya semalam nggak sempet closingan konten vlog saya karena kasihkan ngobrol terus langsung istirahat. Oke, nah hari ini kita start mau ke base camp Bismo ya via Sikunang. Nah ini kebetulan area tempat saya menginap ya tadi malam. Cukup sepi karena nggak ada pengunjung lainnya. Nah, bangunannya seperti ini, ada dua tempat, dalamnya standar lah ya, khas-khas Dieng. Ada satu kamar tidur di bawah dan satu kamar lagi ada atau tempat tidur di atas. Nah, jadi area sekitarnya, dan ini posisinya nggak jauh dari Telaga Warna ya, seperti itu. Dan cukup sepi juga di sini teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada yang lebih suka tempat-tempat yang sepi atau yang ramai, kembali lagi kepada selera ya teman-teman. Oke, pagi ini udah mau jam berapa nih? Jam 9 ya. Jadi saya putuskan sudah siap-siap untuk kita ke base camp langsung. Nah, untuk perkiraan cuaca sendiri diperkirakan sekitar jam 11 sampai dengan jam 18 nanti itu akan ada hujan ya. Cuman saya belum cek intensitas hujannya seperti apa. Oke, kita lanjutkan dulu untuk keseruan hari ini. Tetap disaksikan videonya, semoga menghibur dan bermanfaat buat teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Yang waktu itu sarapan di mana, ingat nggak kamu? Oh, sarapan tuh ke kiri. Kanan, Jar. Jadi Enggak, kanan, Jar. kiri. Main kiri. Titik nol ke sana lagi, Jar. Ya Allah, Jar, kamu. Di kiri. Kalau yang sarapan Enggak, Jar. dekat sekolahan. Kalau yang sarapan Titik nol lurus lagi, Jar. Kalau titik nol iya, bisa lewat titik nol bisa. Situ bisa. Ini ke arah titik nol kan? Ini kalau ini ke arah titik Iya, nol. titik nol lurus lagi sarapan. Itu juga bisa. Ke kiri kemana itu? Kapil itu kan Banjarnegara maksudnya. Ya, tuh. Kalau yang ini caci kita ke kiri itu kan kayak ke wisata itu. Telaga Warna, Kawah Segidang gitu kan. Ya makanya. Iki sing harus apa gitu. Nih, soalnya titik nol sini nih. Ya. Emang tembus sana itu, dia muter. Nembus, Pak, motor sini nembus ya. Oh, iya, tapi jauh. Nah, kita buat sarapan teman-teman. Cari warung-warung yang ada jual makanan karena banyak di sini ya. Oke, saya pilih dulu ya. Ya teman-teman, kita baru sampai di base camp Bismo via Sikunang ya. Nah, untuk registrasi ternyata kita harus booking melalui dari online ya teman-teman ya. Saya juga baru tahu karena emang udah lama saya nggak naik gunung seperti itu. Oke, kita beres-beres dulu sebentar, kemudian nanti kita lanjutkan lagi kontennya, vlognya. Terima kasih.
Nah teman-teman nih, saya lagi di briefing teman-teman. Maklum lah, saya ini kan pendaki Pomo ya. Nah ini juga juri cerdas cermat ya kan. Ini peserta cerdas cermatnya ya. Jadi di base camp Bismovia Sikunang ini kita dapat briefing ya teman-teman ya. Mas siapa namanya Mas? Nizar. Mas Nizar. Wah, nama Timur Tengah ini Mas. Oh, bukan. Oh, Timur Barat Daya. Barat. Timur Barat. Timur Barat. Ya wes Mas Nizar. Oke, Saya siap. makasih ya Mas ya. Oke. Oke, yuk kita lanjut dulu ya teman-teman. Makasih. Ya. Ya, setelah sekian bulan tidak mendaki, tidak trekking lah ya, lebih pantasnya kita sekarang coba trekking teman-teman. Ya, semoga apa masih bagus ya. Oke, jadi kalau teman-teman suka kegiatan aktivitas alam, ya kan, nggak ada salahnya kok untuk trekking jalan, karena menurut saya jalan itu adalah olahraga yang paling bagus. Siap, kita lanjutkan, dan ini masih di pemukiman warga ya. Nah, saya malas pakai sepatu, jadi pakai sendal ini aja. Moga-moga gripnya masih bagus. Oke, kita gas teman-teman. Oke, ini jalurnya masih jalur cor ya teman-teman ya. Tapi sini view-nya udaranya oke. Inilah asiknya aktivitas di alam. Dan channel YouTube saya sebenarnya bukan channel pendakian. Ini hanya refreshing saja untuk berbagi cerita, pengalaman, dan perjalanan hidup seperti itu. Oke, terus kita lanjutkan dan mulai bernafas, karena 10 bulan lebih ternyata saya nggak aktivitas olahraga atau kegiatan outdoor. Oke, semangat.
Ya teman-teman, Kita sudah sampai puncak. sudah sampai bukan puncak tapi pos 1 teman-teman. Tapi saya sudah ngap. Pak Fajar, Kang Fajar gimana? Hah? Berasa ya 10 bulan Berasa. nggak outdooran ya, berasa ya. Olahraga. Oke. Ya sebetulnya treknya sih nggak nyiksa ya teman-teman ya. Cuman ini akibat sekian lama nggak aktivitas olahraga terutama ya, dampaknya terasa. Kaki sendi-sendi alhamdulillah aman. Cuman dada ini yang rasanya ada kayak kebakar. Oke, saya break dulu di pos 1. Dan kebetulan di pos 1 ini ada shelter ya. Ada shelter yang dalamnya oke. Ada 2 deck atas yang juga bisa buat istirahat kalau mau rebahan. Oke, saya break dulu. Nanti si Om Bagus ini dia mau ke pos 2 duluan untuk survei, cek ombak teman-teman. Oke, kita ketemu lagi nanti. Terima kasih. Ya teman-teman, selesai kita naik di Bismo dan saya ternyata harus stop dulu di pos 1 tadi ya, karena heart rate tinggi, kemudian dada tadi rasanya panas banget. Tapi video lanjutan untuk sampai dengan puncaknya dilanjutin sama teman saya ya, sama Om Bagus. Jadi nanti saya coba bikin kolaborasi channel ya antara Travelog on the Road dengan Vibes Media ya, sama Vibes Media. Jadi teman-teman juga bisa ikut subscribe di sana. Oke, kalau gitu kita lanjutkan dulu ke penginapan, beres-beres, kemudian saya kayaknya pindah tempat ya teman-teman ya, karena ada faktor X seperti itu. Oke, kita lanjut dulu jalan teman-teman kalau gitu. Terima kasih. Ya teman-teman, nah sekedar berbagi saja ya. Jujur aja di trekking kali ini di Gunung Bismo ya, sedikit bikin gemes ya. Dan ini akibat kesalahan saya sendiri sih. Kurang lebih 10 bulan itu saya nggak sama sekali meninggalkan aktivitas olahraga. Nah, pembelajaran ya buat teman-teman ya, bahwa olahraga itu penting untuk kesehatan, kebugaran, dan yang lain-lain ya teman-teman ya. Nah, nanti insya Allah saya mulai harus tekuni lagi untuk kembali olahraga lagi. Saya mau remedial karena sebenarnya trekkingnya Gunung Bismo ini terbilang ramah untuk pemula ya, atau untuk siapapun, kecuali orang-orang yang malas olahraga atau apa, pasti secara fisik akan kena. Nah, saat ini saya kembali melanjutkan dulu perjalanan ke tempat saya menginap di malam sebelumnya, dan kemungkinan besar saya harus pindah tempat. Jadi pesannya, pembelajarannya buat teman-teman, jangan malas bergerak, terutama olahraga ya teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan dulu perjalanan, dan semoga teman-teman masih mengikuti video ini. Terima kasih.
Ya, teman-teman, setelah saya putuskan dan pertimbangkan dengan baik, untuk malam kedua di Dieng, saya sepertinya harus meninggalkan villa yang sebelumnya saya sudah sewa ya untuk 2 malam. Nah, jadi saya putuskan untuk pindah ke salah satu hotel yang cukup baik dan menurut saya di situ oke ya, baik dari sisi servis maupun dari sisi harganya pun juga oke banget. Jadi sedikit cerita ya, mungkin sebagai bahan informasi tambahan juga untuk teman-teman ya yang sedang berpergian, traveling seperti apa ya. Jadi awalnya saya booking ada satu villa atau cabin di Dieng ini melalui salah satu aplikasi ya. Nah, jadi realitanya yang saya temukan untuk tempat villa ini tadi ternyata agak jauh ya dari ekspektasi saya, terutama faktor masalah kebersihan. Kalau dari layanan dan servisnya mereka sih terbilang baik ya teman-teman ya. Mereka mau menunggu saya malam-malam baru sampai di Dieng seperti itu. Nah, tapi ketika saya diantar sampai ke villa tersebut, ternyata saya agak kaget juga tadi malam karena masalah kebersihan dan yang lain-lain. Ternyata kalau saya scoringnya 5 lah ya. Jadi buat teman-teman ketika sedang bepergian juga ada baiknya memastikan terlebih dahulu ya, apakah tempat yang akan digunakan sebagai tempat untuk menginap ini sudah sesuai dengan apa yang kalian lihat ya di gambar, di foto dari pihak-pihak yang memang menyediakan tersebut. Baik, kita lanjutkan kembali perjalanan menuju ke hotel yang saya pindah malam ini. Terima kasih. Mana kita man? Puncak Tambi. Semua berawal dari teh. Pucuk.